Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Sumber, Ketua Pengadilan Agama. Yang kami hormati Saudara PJ Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah, Kepala Bagian dan Camat se-Kabupaten Cirebon. Hadirin dan undangan yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan hidayahnya, serta anugerah yang kita rasakan sampai hari ini, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD yang beracarakan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dan hantaran Bupati terhadap KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2022. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan untuk semua umat manusia di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, marilah kita memasuki acara pokok sidang paripurna DPRD hari ini, dihadiri oleh 37 anggota dari 50 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur pasal 84 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, bahwa rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPRD, dan keputusan rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir. Dengan ini, sidang paripurna DPRD hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022 yang beracarakan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dan hantaran Bupati terhadap KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2022 secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah acara sidang paripurna DPRD tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna DPRD. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, sebagaimana penyampaian hantaran Saudara Bupati Cirebon pada sidang paripurna DPRD tanggal 15 Juli 2022 bahwa KUA PPAS merupakan bagian dari proses penyusunan APBD sebagai tahapan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan dalam RAPBD untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2023 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya di tahun 2023. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan kepada Saudara Bupati Cirebon beserta jajarannya yang telah berupaya memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses tahapan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah sehingga pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023 tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, hasil pembahasan terhadap KUA PPAS tahun anggaran 2023 akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Perwakilan Banggar. Kami persilahkan.
Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon terhadap pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati Cirebon dan Wakil Bupati Cirebon, yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten sekda dan sekretaris DPRD, yang terhormat para kepala badan, dinas, kantor, bagian, dan camat se-Kabupaten Cirebon yang saya hormati. Hadirin dan undangan yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dan melaporkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang mengagendakan acara penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, serta berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka rencana pembangunannya akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berkaitan dengan hasil tersebut, pada tanggal 15 Juli 2022 yang lalu Bupati Cirebon telah menyampaikan nota hantaran KUA dan PPAS tahun 2023 di hadapan rapat paripurna DPRD. Untuk itu kami menyampaikan ungkapan rasa terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bupati Cirebon yang telah menyampaikan hantaran nota keuangan KUA dan PPAS tahun 2023. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sistematika penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap KUA dan PPAS tahun 2023 adalah: 1. Pendahuluan, 2. Hasil pembahasan, 3. Kesimpulan dan saran, 4. Penutup. Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran selengkapnya dapat kami laporkan sebagai berikut. Pendahuluan. Dasar pembahasan naskah nota hantaran Bupati Cirebon tentang rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 beserta seluruh lampirannya yang disampaikan pada rapat paripurna pada tanggal 15 Juli 2022, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu 1. Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan seterusnya. Waktu dan tempat. Waktu rapat pembahasan berbasis komisi dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai 5 Agustus 2022 bertempat di ruangan komisi 1, 2, 3, dan 4 Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Waktu rapat dilaksanakan pada tanggal
8 Agustus 2022 sampai 25 Agustus 2022 bertempat di ruang rapat Banggar Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon. Peserta rapat adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan Badan Dinas Instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon. Hasil pembahasan. Tema RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan yang didukung oleh pembangunan SDM unggul serta layanan dan kebijakan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Dari 9 prioritas pembangunan yang dihantarkan, kami rekomendasikan menjadi 4 program prioritas, diantaranya pengelolaan sampah, penanganan banjir, pelayanan kesehatan, pemulihan sektor ekonomi, dan penyelesaian infrastruktur, sehingga pada tahun 2024 Cirebon bersih, bebas sampah dan banjir, 100% sampah dapat terkelola dengan baik, pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan, serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam satu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kebijakan umum anggaran, pendapatan dan belanja daerah membuat antara lain: pertama, memuat penjelasan ringkas mengenai gambaran ekonomi makro daerah dan rencana target ekonomi makro daerah tahun 2023. Kedua, asumsi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 seperti asumsi dasar yang digunakan dalam APBD, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan pendapatan per kapita. Ketiga, menjelaskan kebijakan pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah, serta kebijakan pembangunan yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan daerah yang merupakan penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional serta Provinsi Jawa Barat. Berikut akan kami sampaikan ringkasan proyeksi kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023 sebagai berikut. Bahwa rancangan kebijakan umum anggaran tahun 2023 secara total belanja daerah semula diproyeksikan sebesar 4.632 miliar rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 3.598 miliar rupiah lebih. 1. Kebijakan pendapatan daerah semula direncanakan sebesar 4.461 miliar rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 3.428 miliar rupiah lebih. 2. Kebijakan pembiayaan daerah. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah semula diproyeksikan sebesar 215 miliar 474 juta rupiah lebih, dapat dari lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah pembahasan tidak mengalami perubahan. Proyeksi pengeluaran guna penyertaan modal daerah semula sebesar 5 miliar rupiah dan pembentukan dana cadangan semula sebesar 40 miliar setelah pembahasan tetap. 3. Kebijakan belanja daerah semula direncanakan sebesar 4.632 miliar rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 3.598 miliar rupiah lebih. B. Prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023 memuat antara lain: 1. Rencana pendapatan belanja daerah dan pembiayaan daerah semula direncanakan sebesar 4.461 miliar rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 3.428 miliar rupiah lebih. Dengan rincian sebagai berikut. B. Poin 1.1.1 pendapatan asli daerah semula direncanakan 810 miliar rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 810 miliar 871 juta rupiah lebih.
dana perimbangan semula direncanakan sebesar 2.103.419 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi 1.813.238 juta rupiah lebih. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah semula direncanakan sebesar 455.375 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Penerimaan pemilihan daerah semula direncanakan sebesar 215.474 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Pengeluaran pembiayaan daerah semula direncanakan sebesar 45 miliar setelah pembahasan tetap. Prioritas belanja daerah disusun dengan menghubungkan antara prioritas pembangunan daerah dan pagu anggaran pada tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk berkelanjutan pendidikan dasar dengan pagu anggaran sebesar 722.290 juta rupiah lebih. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan baik yang bersifat preventif dan kuratif berbasis masyarakat dengan pagu anggaran sebesar 164.349 juta rupiah lebih. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan daerah rawan bencana dengan pagu anggaran sebesar 430.275 juta rupiah lebih. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang berbasis inovasi dengan pagu anggaran sebesar 45.925 juta rupiah lebih. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka penanganan kemiskinan melalui pembenaran masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial dengan pagu anggaran sebesar 6.511 juta rupiah lebih. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan berkelanjutan pembangunan dengan pagu anggaran sebesar 7.351 juta rupiah lebih. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan dengan pagu anggaran sebesar 39.590 juta rupiah lebih. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima dengan pagu anggaran sebesar 3.185.222 juta rupiah lebih. Prioritas pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kondisivitas kehidupan bermasyarakat dalam interaksi sosial dan kehidupan beragama dengan pagu anggaran sebesar 30.747 juta rupiah lebih. Belanja daerah urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dinas Pendidikan semula direncanakan sebesar 1.740.621 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi 1.155.991 juta rupiah lebih. Dinas Kesehatan semula direncanakan sebesar 838.907 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi 738.384 juta rupiah lebih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula direncanakan sebesar 436.911 juta rupiah lebih setelah pembahasan 202.934 juta rupiah lebih. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan semula direncanakan sebesar 21.197 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi
23 miliar 238 juta rupiah lebih. Satuan Polisi Pamong Praja semula direncanakan sebesar 21 miliar 737 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan semula direncanakan sebesar 14 miliar 184 juta rupiah lebih setelah pembahasan tetap. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah semula direncanakan sebesar 6 miliar 786 juta rupiah lebih setelah pembahasan 6 miliar 958 juta rupiah lebih. Dinas Sosial semula direncanakan sebesar 11 miliar 28 juta rupiah lebih setelah pembahasan 11 miliar 547 juta rupiah lebih. Urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar. Dinas Tenaga Kerja sebesar 14 miliar 794 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi 15 miliar 298 juta rupiah lebih. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan semula direncanakan sebesar 26 miliar 773 juta rupiah lebih setelah pembahasan 12 miliar 232 juta rupiah lebih. Dinas Lingkungan Hidup semula direncanakan sebesar 48 miliar 171 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi 66 miliar 342 juta rupiah lebih. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil semula direncanakan sebesar 23 miliar 246 juta rupiah lebih setelah pembahasan 15 miliar 518 juta rupiah lebih. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semula direncanakan sebesar 15 miliar 348 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi 14 miliar 979 juta rupiah lebih. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak semula direncanakan sebesar 18 miliar 915 juta rupiah lebih setelah pembahasan 19 miliar 316 juta rupiah lebih. Dinas Perhubungan semula direncanakan sebesar 56 miliar 293 juta rupiah lebih setelah pembahasan 57 miliar 167 juta rupiah lebih. Dinas Komunikasi dan Informatika Sistematika semula direncanakan sebesar 12 miliar 507 juta rupiah lebih setelah pembahasan 12 miliar 819 juta rupiah lebih. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah semula direncanakan sebesar 6 miliar 656 juta rupiah lebih setelah pembahasan 6 miliar 760 juta rupiah lebih. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semula direncanakan sebesar 8 miliar 830 juta rupiah lebih setelah pembahasan 8 miliar 842 juta rupiah lebih. Dinas Pemuda dan Olahraga semula direncanakan sebesar 129 miliar 865 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi 28 miliar 43 juta rupiah lebih. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semula direncanakan sebesar 12 miliar 961 juta rupiah lebih setelah pembahasan 14 miliar 513 juta rupiah lebih. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan semula direncanakan sebesar 10 miliar 922 juta lebih setelah pembahasan menjadi 10 miliar 973 juta rupiah lebih. Dinas Pertanian semula direncanakan sebesar 48 miliar 288 juta rupiah lebih setelah pembahasan 40 miliar 526 juta rupiah lebih. Dinas Perdagangan dan Perindustrian semula direncanakan sebesar 15 miliar 374 juta rupiah lebih setelah pembahasan menjadi 15 miliar
624 juta rupiah lebih. Unsur pendukung urusan pemerintahan: 1. Sekretariat daerah semula direncanakan sebesar 60 miliar 467 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 60 miliar 517 juta rupiah lebih. Sekretariat DPRD semula direncanakan sebesar 79 miliar 749 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 78 miliar 749 juta rupiah lebih. Unsur penunjang urusan pemerintahan: 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah semula direncanakan sebesar 15 miliar 597 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 15 miliar 706 juta rupiah lebih. PPKD semula direncanakan sebesar 723 miliar 792 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 703 miliar 792 juta rupiah lebih. Badan Keuangan dan Aset Daerah semula direncanakan sebesar 15 miliar 147 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 15 miliar 199 juta rupiah lebih. Badan Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar 28 miliar 50 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 28 miliar 612 juta rupiah lebih. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula direncanakan sebesar 15 miliar 353 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 15 miliar 468 juta rupiah lebih. Unsur pengawasan urusan pemerintahan: 1. Inspektorat semula direncanakan sebesar 26 miliar 384 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 26 miliar 494 juta rupiah lebih. Unsur kewilayahan: 1. Kecamatan Walet semula direncanakan sebesar 2 miliar 304 juta rupiah lebih, setelah pembahasan 2 miliar 608 juta rupiah lebih. 2. Kecamatan Ciledug semula direncanakan sebesar 2 miliar 655 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 881 juta rupiah lebih. 3. Kecamatan Losari semula direncanakan sebesar 2 miliar 392 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 629 juta rupiah lebih. 4. Kecamatan Pabadilan semula direncanakan sebesar 2 miliar 876 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 3 miliar 129 juta rupiah lebih. 5. Kecamatan Babakan semula direncanakan sebesar 2 miliar 513 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 535 juta rupiah lebih. Kecamatan Gebang semula direncanakan sebesar 2 miliar 197 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 197 juta rupiah lebih. Kecamatan Karangsembung semula direncanakan sebesar 2 miliar 259 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 507 juta rupiah lebih. 8. Kecamatan Lemah Abang semula direncanakan sebesar 2 miliar 559 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 750 juta rupiah lebih. 9. Kecamatan Susukan Lebak semula direncanakan sebesar 2 miliar 455 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 403 juta rupiah lebih. Kecamatan Sedong semula direncanakan sebesar 2 miliar 384 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar
387 juta rupiah lebih. 11. Kecamatan Astana Japura semula direncanakan sebesar 2.787 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 3.012 juta rupiah lebih. 12. Kecamatan Pangenan semula direncanakan sebesar 2.259 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.247 juta rupiah lebih. 13. Kecamatan Mundu semula direncanakan sebesar 2.554 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.793 juta rupiah lebih. 14. Kecamatan Beber semula direncanakan sebesar 2.424 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.382 juta rupiah lebih. 16. Kecamatan Sumber semula direncanakan sebesar 23.788 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 24.141 juta rupiah lebih. 17. Kecamatan Duku Puntang semula direncanakan sebesar 2.061 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.338 juta rupiah lebih. 18. Kecamatan Palimanan semula direncanakan sebesar 2.334 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.581 juta rupiah lebih. Kecamatan Plumbon semula 2.320 juta rupiah lebih, setelah pembahasan 2.280 juta rupiah lebih. 20. Kecamatan Depok semula direncanakan sebesar 2.149 juta rupiah lebih, setelah pembahasan tetap. Kecamatan Oru semula direncanakan sebesar 2.191 juta rupiah lebih, setelah pembahasan 2.439 juta rupiah lebih. 22. Kecamatan Kedawung semula direncanakan sebesar 1.892 juta rupiah lebih, setelah pembahasan 1.892 juta rupiah. 23. Kecamatan Gunung Jati semula direncanakan sebesar 2.587 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.828 juta rupiah lebih. 24. Kecamatan Kapetakan semula direncanakan sebesar 2.373 juta rupiah lebih, setelah pembahasan 2.288 juta rupiah lebih. 25. Kecamatan Klangenan semula direncanakan sebesar 2.462 juta rupiah lebih, setelah pembahasan 2.705 juta rupiah lebih. 26. Kecamatan Arjawinangun semula direncanakan sebesar 2.658 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.902 juta rupiah lebih. 27. Kecamatan Panguragan semula direncanakan sebesar 1.889 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.136 juta rupiah lebih. 28. Kecamatan Ciwaringin semula direncanakan sebesar 2.452 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.581 juta rupiah lebih. 29. Kecamatan Susukan semula direncanakan sebesar 2.459 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.448 juta rupiah lebih. 30. Kecamatan Gegesik semula direncanakan sebesar 2.760 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2.759 juta rupiah lebih. 31. Kecamatan Kaliwedi
semula direncanakan sebesar 1 miliar 1 miliar 884 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 1 miliar 982 juta rupiah lebih. 32. Kecamatan Karangwareng semula direncanakan sebesar 2 miliar 291 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 290 juta rupiah lebih. 33. Kecamatan Tengah Tani semula direncanakan sebesar 2 miliar 270 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 549 juta rupiah lebih. 34. Kecamatan Gempol semula direncanakan sebesar 2 miliar 10 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 119 juta rupiah lebih. 35. Kecamatan Pasaleman semula direncanakan sebesar 2 miliar 635 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 616 juta rupiah lebih. 36. Kecamatan Pleret semula direncanakan sebesar 2 miliar 584 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 822 juta rupiah lebih. Kecamatan Pabuaran semula direncanakan sebesar 2 miliar 162 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 402 juta rupiah lebih. 38. Kecamatan Greget semula direncanakan sebesar 2 miliar 217 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 208 juta rupiah lebih. 39. Kecamatan Jamblang semula direncanakan sebesar 2 miliar 75 juta rupiah lebih, setelah pembahasan 2 miliar 75 juta rupiah lebih. 40. Kecamatan Suranenggala semula direncanakan sebesar 2 miliar 324 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 2 miliar 322 juta rupiah lebih. Unsur pemerintahan umum. 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri semula direncanakan sebesar 14 miliar 12 juta rupiah lebih, setelah pembahasan menjadi 17 miliar 100 juta rupiah lebih. Kesimpulan, total belanja APBD Kabupaten Cirebon tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar 3 triliun 598 juta 3 triliun 598 miliar 504 juta rupiah lebih. 2. Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya Badan Anggaran telah menyepakati rancangan KUA PPAS tahun 2023 untuk selanjutnya perlu mendapat pengesahan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk nota kesepakatan antara pihak pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Cirebon sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2023. 3. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penetapan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah dan adanya penambahan atau pengurangan sumber pendapatan daerah setelah nota kesepakatan PPAS ditandatangani terhadap program atau kegiatan yang tercantum dalam kesepakatan PPAS, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program atau kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum ditampung dalam nota kesepakatan PPAS. Penambahan atau pengurangan program kegiatan serta pagu anggaran definitif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan kesepakatan PPAS. Saran, dalam 9 program prioritas pembangunan yang tercantum dalam KUA PPAS, kami menyarankan agar lebih spesifik dalam program pembangunan, dan kami menyarankan 4 program prioritas pembangunan yang diantaranya: pengelolaan sampah
A. Pada tahun 2024 Cirebon bebas sampah. B. Pada tahun 2022 Ibu Kota Sumber bebas sampah. C. TPA Kubang Deleg tahun 2023 bisa operasional. 3. Penanggulangan banjir. 2. Penanggulangan banjir. 3. Penyelesaian infrastruktur. 4. Pemulihan sektor ekonomi. 1. Penciptaan lapangan kerja. 2. Pembangunan BLK. C. Intervensi pembangunan UMKM. Dan kami melihat belum adanya keseriusan pemerintah daerah dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara terintegrasi seperti penanganan masalah persambahan, banjir, dan penyelesaian infrastruktur. Untuk itu kami menyarankan hal-hal sebagai berikut. A. Secara umum bahwa pemerintah daerah agar dapat konsisten berada dalam koridor kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023 yang telah menjadi kesepakatan bersama guna menghasilkan APBD yang tepat sasaran sesuai prioritas dan agenda yang telah ditetapkan pemerintah daerah. B. Pemerintah daerah dalam hal ini khususnya SKPD agar melakukan perbaikan-perbaikan indikator, input, output, dan outcome sehingga ada sinkronisasi antara input, output, dan outcome serta uraian kegiatan yang pada akhirnya menjadi terarah dengan ukuran yang realistis. C. Membangun integrasi antara SKPD yang saling berkaitan terhadap penyelesaian suatu persoalan. D. Pemerintah daerah agar memperhatikan tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai data-data pendukung yang diperlukan dalam membuat program dan kegiatan sehingga lahir sebuah program dan kegiatan yang akuntabel. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2023. Selanjutnya, dengan ini kami serahkan sepenuhnya hasil pembahasan Badan Anggaran kepada rapat paripurna yang terhormat. Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan kepada Saudara Bupati beserta staf dan seluruh jajarannya atas segala usaha dan kerja kerasnya. Selanjutnya, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya manakala ada silang pendapat dan lain sebagainya pada saat pembahasan yang tidak berkenan pada saat itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 30 Agustus 2022. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon. 1. Muhammad Lutfi MSI Ketua. Rudiana SE Wakil Ketua. Teguh Rusyana Merdeka Esa Wakil Ketua. Dr. Andes Haji Subhan Wakil Ketua. Haji Darusah Esa Anggota. Haji Mahmudi SPDI Anggota. Mad Saleh Anggota. Haji Tanung Hidayat Anggota. Haan Setiawan SSI Anggota. Haji Mustafa Esa Anggota. Yoga Setiawan Anggota. Diah Irwani Indriati SAP Anggota. Haji Kanapi SHMH Anggota. Hajah Nana Kencawanawati SPD Anggota. Sofwan Anggota. Asep Jonidin Budiman Anggota. Muhammad Gofur Akbar Anggota. Dr. Andes Haji Muhammad Ridwan MPDI Anggota. Nurholis SPDI Anggota. Haji Mahmud Jawa Esa Anggota. Mamat Surahmat Anggota. Syahril Ramadoni SE Anggota. Raden Hasan Basori SE MSI Anggota. Anton Maulana STMM Anggota. Rohayati AMD Anggota. 26. Ikin Asikin SSOS MSI Sekretaris bukan anggota.
Kami ucapkan terima kasih kepada Badan Anggaran yang telah menyampaikan hasil laporan pembahasannya. Hasil pembahasan KUA PPAS tahun anggaran 2023 tersebut akan dituangkan ke dalam rancangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 yang naskah rancangannya akan dibacakan oleh Saudara Sekretaris DPRD. Dipersilahkan. Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tanggal 30 Agustus 2022 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Dr. Andes Haji Imron MAG. 2. Jabatan Bupati Cirebon. Alamat kantor Jalan Sunan Kalijaga nomor 7 Sumber Cirebon. Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cirebon. 2A. Nama Muhammad Lutfi MSI. Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Cirebon. 2B. Nama Rudiana SE. Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Cirebon. 2C. Nama Teguh Rusiana Merdeka SH. Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. 2D. Nama Dr. Andes Haji Subhan. Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon. Alamat Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah diperlukan kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam APBD tahun anggaran 2023. Secara lengkap, kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikianlah nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2023. Sumber 30 Agustus 2022. Bupati Cirebon selaku pihak pertama Dr. Andes Haji Imron MAG. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selaku pihak kedua Muhammad Lutfi MSI Ketua, Rudiana SE Wakil Ketua, Teguh Rusiana Merdeka SH Wakil Ketua, Dr. Andes Haji Subhan Wakil Ketua. Selanjutnya, nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon nomor masih kosong tanggal 30 Agustus 2022 tentang prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2023 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Dr. Andes Haji Imron MAG. Jabatan Bupati Cirebon. Alamat kantor Jalan Sunan Kalijaga nomor 7 Sumber Cirebon.
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Cirebon. 2A. Nama Muhammad Lutfi MSI, jabatan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Bonang nomor 1 Cirebon. 2B. Nama Rudiana SE, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. 2C. Nama Teguh Rusiana Merdeka SH, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. 2D. Nama Dr. Andes Haji Subhan, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, alamat kantor Jalan Sunan Bonang nomor 1 Sumber Cirebon. Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Cirebon, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perlu disusun prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD tahun anggaran 2023. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap prioritas dan plafon anggaran sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2023, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program kegiatan, subkegiatan dan rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2023. Secara lengkap, prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepakatan ini. Demikianlah nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2023. Sumber 30 Agustus 2022. Bupati Cirebon selaku pihak pertama Dr. Andes Haji Imron MAG, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon, Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon selaku pihak kedua Muhammad Lutfi MSI, Ketua, Rudiana SE, Wakil Ketua, Teguh Rusiana Merdeka SH, Wakil Ketua, Dr. Andes Haji Subhan, Wakil Ketua. Terima kasih. Kami mintakan persetujuan sidang paripurna DPRD. Apakah naskah rancangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan sidang paripurna. Dengan telah disetujuinya naskah nota kesepakatan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023 antara pemerintah Kabupaten Cirebon dengan DPRD Kabupaten Cirebon, maka acara berikutnya adalah penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2023 oleh yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dan pimpinan DPRD. Kepada Saudara Bupati Cirebon dipersilahkan.
Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, untuk selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Saudara Bupati Cirebon bersamaan dengan telah disepakati dan disetujuinya naskah nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2023. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan yang terhormat pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan LSM serta insan pers yang kami cintai. Hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2023. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang senantiasa menjadi suri tauladan yang sempurna bagi segenap umatnya hingga akhir zaman. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama yang telah terbangun dengan harmonis selama ini. Dukungan dan kerjasama visi dalam membangun Kabupaten Cirebon merupakan hal yang sangat berharga dan salah satu bentuk kepedulian kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah yang kita cintai ini. Dan secara khusus kami juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja Badan Anggaran DPRD, TAPD dan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon yang penuh semangat tanpa mengenal lelah, siang dan malam telah membahas nota pengantar KUA PPAS tahun anggaran 2023 sehingga menghasilkan kesepakatan yang sangat penting bagi pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. Berkat sinergi yang terbangun dan terus terpelihara, nota pengantar KUA PPAS tahun anggaran 2023 yang kami sampaikan pada tanggal 15 Juli lalu. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi pada hari ini telah menghasilkan kesepakatan bersama yang kami yakini merupakan hasil kerja keras Banggar, DPRD, TAPD dan SKPD melalui tahapan pengkajian yang utuh, tajam dan mendalam terhadap nota pengantar KUA PPAS yang sebelumnya telah kami hantarkan. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, kami sangat menghargai dan memaknai kesepakatan ini merupakan wujud kepedulian dan kesungguhan dari seluruh jajaran pemerintah daerah baik legislatif maupun eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Karena itu kesepakatan KUA PPAS ini untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan RKA dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada nota kesepakatan antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Cirebon tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2023, maka kami menyepakati terhadap prioritas dan platform anggaran sementara yang meliputi rencana pendapatan dan prioritas belanja daerah, platform anggaran sementara perurusan pada SKPD serta rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengajak hadirin para anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang efektif terhadap percepatan pembangunan APBD, terutama prioritas dalam penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial akibat dampak COVID-19 serta secara benar dan tepat
Tujuan yang hendak kita capai adalah optimalisasi pemanfaatan dengan baik. Anggaran yang tersedia harus benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanat masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, sebagaimana surat Bupati nomor 903-2289/BKAD tanggal 1 Agustus 2022 perihal permohonan jadwal penyampaian hantaran rancangan KUA perubahan dan rancangan PPAS perubahan, pembahasan dan persetujuan terhadap KUA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022. Pada hari ini diacarakan sidang paripurna DPRD tentang hantaran Bupati terhadap kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, selanjutnya untuk mengetahui penjelasan dan keterangan tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022, marilah kita ikuti hantaran yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati Cirebon. Kepada yang terhormat Saudara Bupati Cirebon, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan yang terhormat pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan LSM serta insan pers yang kami cintai. Hadirin undangan yang berbahagia, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada saat ini kita dapat bersilaturahim untuk mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota pengantar perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2022. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, Prokopimda, jajaran aparatur pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Cirebon atas segala dukungan dan upaya untuk tetap memelihara suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, pada kesempatan yang bahagia ini, perkenankan kami untuk menyampaikan nota pengantar perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2022 sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, bahwa rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara disampaikan kepada kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam rapat pendahuluan RAPBD perubahan. Selanjutnya rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara yang telah disepakati bersama menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja perubahan anggaran SKPD. Dalam perjalanan pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022
ada beberapa perubahan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang sebelumnya telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagaimana tertuang pada dokumen kesepakatan KUA PPAS nomor 903/17/BKAD/2021 dan nomor 903/7/DPRD/2021 tanggal 22 September tahun 2021 tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2022. Penyusunan perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah. Dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan, maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Asumsi pendapatan yang semula sebesar 5,023 triliun rupiah lebih pada perubahan direncanakan sebesar 3,89 triliun rupiah lebih atau turun sebesar 1,13 triliun rupiah lebih dikarenakan adanya penyesuaian dari pendapatan dana transfer baik pusat maupun provinsi, sehingga dilakukan penyesuaian kembali terhadap rancangan struktur kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2022. Adapun asumsi belanja daerah yang semula sebesar 5,10 triliun rupiah lebih menjadi 4,25 triliun rupiah lebih dan pembiayaan daerah yang semula sebesar 99 miliar rupiah lebih menjadi 357,71 miliar rupiah lebih. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, kebijakan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menyangkut 3 kebijakan pokok, yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya kebijakan perubahan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, prioritas dan strategis dapat dilakukan. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada angka optimis yang dapat diraih untuk menutup defisit belanja. Perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2022 yang disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Adapun rencana perubahan pendapatan dan belanja dan pembiayaan daerah dalam perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2022 semula sebesar 710,67 miliar rupiah lebih mengalami kenaikan menjadi 752,07 miliar rupiah lebih. Jumlah pendapatan asli daerah tersebut bersumber dari A. Pajak daerah semula sebesar 261,20 miliar rupiah mengalami kenaikan menjadi 276,40 miliar rupiah. B. Retribusi daerah semula sebesar 17,24 miliar rupiah lebih menjadi 23,30 miliar rupiah lebih. C. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap sebesar 9,63 miliar rupiah lebih dan lain-lain. Dan D. Lain-lain pendapatan asli daerah yang ditargetkan semula sebesar 422,59 miliar rupiah lebih menjadi 442,68 miliar rupiah lebih. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dalam penyusunan rencana perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara tahun anggaran 2022 semula sebesar 4,31 triliun rupiah lebih menjadi 3,14 triliun rupiah lebih. Jumlah pendapatan tersebut diperoleh dari 1. Pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar 2,64 triliun rupiah lebih menjadi 2,75 triliun rupiah lebih dan 2. Pendapatan transfer antar daerah semula sebesar 1,66 triliun rupiah lebih menjadi 388,37 miliar rupiah lebih setelah perubahan. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati,
Adapun belanja daerah semula sebesar 5,10 triliun rupiah lebih menjadi 4,25 triliun rupiah lebih. Jumlah dana tersebut dialokasikan untuk: 1. Belanja operasi semula sebesar 3,27 triliun rupiah lebih menjadi 3,15 triliun rupiah lebih yang digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai semula sebesar 1,75 triliun rupiah lebih menjadi 1,63 triliun rupiah lebih. B. Belanja barang dan jasa semula sebesar 1,37 triliun rupiah lebih menjadi 1,41 triliun rupiah lebih. C. Belanja hibah semula sebesar 132,02 miliar rupiah lebih menjadi 84,90 miliar rupiah lebih. D. Belanja bantuan sosial semula sebesar 16,86 miliar rupiah lebih menjadi 18,57 miliar rupiah lebih. 2. Anggaran belanja modal semula sebesar 1,14 triliun rupiah lebih menjadi 335,35 miliar rupiah lebih. D. 3. Belanja tidak terduga semula sebesar 34,40 miliar rupiah lebih menjadi 91,81 miliar rupiah lebih. 4. Belanja transfer semula sebesar 647,77 miliar rupiah lebih menjadi 673,11 miliar rupiah lebih. Pimpinan dan anggota DPD yang kami hormati, penerimaan pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran perubahan tahun 2022 adalah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 yang semula sebesar 91 miliar rupiah menjadi 362,98 miliar rupiah lebih. Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun 2022 digunakan untuk penyertaan modal yang semula sebesar 11 miliar rupiah menjadi 5,27 miliar rupiah lebih. Jumlah dana tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada BUMD. Pimpinan dan anggota DPD yang kami hormati, berdasarkan peraturan Bupati Cirebon nomor 109 tahun 2022 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 ditujukan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan SDM. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022 diarahkan untuk pelaksanaan 8 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1. Peningkatan akses, kualitas pendidikan dan partisipasi masyarakat untuk keberlanjutan pendidikan dasar. 2. Perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik bersifat preventif maupun kuratif berbasis masyarakat. 3. Penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi daerah perbatasan dan rawan bencana. 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata yang berbasis inovasi. 5. Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan perlindungan jaminan sosial. 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung sinergitas wilayah dan berkelanjutan pembangunan. 7. Perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan penguatan jiwa kewirausahaan. 8. Reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang prima. Pimpinan dan anggota DPD yang kami hormati, demikian nota pengantar ini kami sampaikan sebagai ringkasan dari dokumen rancangan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2022 dan akan dibahas bersama untuk disepakati menjadi perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan platform anggaran sementara dan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan platform anggaran sementara definitif sebagai dasar penyusunan RKPA SKPD tahun anggaran 2022. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua, khususnya dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 ini. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pimpinan diminta untuk terima di bawah. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati Cirebon yang telah menyampaikan hantaran tentang kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022. Untuk keperluan pembahasan, penelaahan dan penyempurnaan rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknik pengelolaan keuangan daerah, maka rancangan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2022 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Kami ucapkan selamat bekerja kepada Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah serta dinas instansi terkait. Semoga dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 bahwa rancangan KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2022 yang telah dibahas akan disepakati dan akan dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, dengan demikian maka selesai sudah seluruh rangkaian acara sidang paripurna DPRD pada hari ini yang beracarakan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun anggaran 2023 dan hantaran Bupati terhadap KUA PPAS perubahan tahun anggaran 2022. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati beserta unsur forum komunikasi pimpinan daerah yang telah hadir, di antaranya 1. Danyon C. Pelopor Satbrimobda Kompol Agus Amrullah Nurul Imawan, terima kasih. 2. Kompol Haji Sobirin Kabaklok mewakili Kapolresta Cirebon. 3. Mayor CPM Ian Sopian Wadandenpom mewakili Dandenpom 3 Cirebon. 4. Letnan Laut Saguh Prasada mewakili Danlanal Cirebon. 5. Letnan 1 Arhanud Budi mewakili Danyon Arhanud. 6. Serma Yusuf A mewakili Dandim 0620 Kabupaten Cirebon. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah yang telah mengikuti jalannya sidang paripurna hari ini, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan sidang paripurna DPRD hari ini. Dengan ini sidang paripurna DPRD ke-10 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 dengan resmi kami tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.